Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Yusiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah yang namanya animasi pemodelan 3 dimensi objek 1 ya. Jadi di dalam perkuliahan ini nanti kita akan membuat sebuah animasi dengan menggunakan modeling 3 dimensi. Nah, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Anda semuanya yang telah sudi bergabung lagi, ya. Terutama untuk kelas KGS 181 ya, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah mau datang, mau mengikuti perkuliahan dari saya setelah kemarin kita libur agak panjang ya, hampir 1 minggu ya. Mudah-mudahan rindu Anda terhadap saya terobati pada pertemuan malam hari ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk materinya, selalu saya tidak henti-hentinya menyampaikan doa ya. Menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semoga kita selalu mendapatkan perlindungan. Semoga kita selalu mendapatkan ampunan ya, selalu dilindungi terutama di tengah kondisi seperti ini ya, kondisi COVID-19 yang semoga saja segera berlalu ya. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang penggunaan lighting dalam pemanfaatan lighting dalam pembuatan modeling 3 dimensi. Nah, namanya lighting itu sangat penting ya, karena kalau tidak ada lighting, objek 3 dimensi yang kita buat juga tidak akan bisa terlihat oleh audiensnya. Bisa pun terlihat kurang maksimal ya. Akan beda lagi kalau kita sudah mempunyai atau kita bisa menambahkan lighting. Nah, bagaimana cara pemanfaatan lighting tersebut? Marilah kita ikuti bersama-sama ya, cekidot ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nanti bisa, saya akan menggunakan dulu desain 3 dimensi pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di sini kita punya ada meja makan. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, terus saya mau coba kecilkan dulu untuk mejanya. Nah, kalau selama ini yang kita kita gunakan itu ketika kita merender sebuah tampilan ya, misalkan seperti ini, itu kan tanpa sebelum-sebelumnya juga kita nggak menggunakan lighting ya, tapi kok nyatanya juga bisa Pak Nuris ya. Misalkan muncul pertanyaan seperti itu, nah contohnya ini. Nah, ini kita nggak pakai lighting tapi kok sudah muncul Pak Nuris. Nah, sebenarnya ini tuh bukan lighting, ini seperti apa ya namanya ya, kayak contohnya bulan ya. Bulan itu kan dia tidak bersinar, tapi sebenarnya dia dapat pantulan dari matahari sehingga kita bisa melihat areanya, area yang terang. Nah, area yang dapat dilihat. Nah, contohnya ini. Meskipun kita tidak menggunakan lighting, tapi kalau kita render kok ini kelihatan Pak Nuris mejanya dan lain-lain ya. Nah, jawabannya adalah ini bukan lighting, tapi ini bisa kelihatan misalkan ini ya. Meja ini bisa kelihatan karena di sini ada plan atau objek yang harus ditampilkan oleh 3D Max ya. Jadi ketika 3D Max menampilkan plan ini, maka otomatis ketika ada objek yang di atasnya dia juga akan termunculkan atau terlihat. Nah, ini kalau saya delete ya. Contohnya plan-nya ini saya delete gitu ya. Terus kalau kita render, nah yang muncul cuma meja seperti ini. Maka ini
kalau secara fungsional itu belum bisa dianggap atau belum maksimal ya, karena ternyata masih tidak bisa menampilkan keseluruhannya. Kita harus menggunakan plan. Nah, maka lighting yang baik itu harus memang kita buat dari sini. Di dalam 3D Max di sini sudah disediakan lighting ya, nanti Anda bisa pilih yang standar. Nah, ini akan muncul ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis, ada target spot, free spot, target direct, dan lain sebagainya. Target direct, free spot, ya, dan seperti ini. Nah, saya akan contohkan satu persatu. Yang pertama di sini ada target direct. Nah, target direct itu seperti apa? Nah, target direct itu seperti ini. Kita bisa lihat ketika kita sudah menggunakan lighting, maka 3D Max yang tadi berusaha menampilkan plan, maka dia akan menonaktifkan sistem tersebut. Dia akan bekerja ya sesuai dengan lighting yang kita punya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kok lightingnya kok gelap banget Pak gitu ya. Nah, jangan khawatir karena nanti kita bisa mengaturnya dari sini. Ini kan tadi target spot yang bisa kita atur, yaitu di sini kan ada general parameter. Ini kita bisa mengatur ini on atau tidak lightingnya. Kemudian nanti ada shadow, mau ditampilkan atau tidak bayangannya. Nah, ini ada intensitas dan warna. Ini intensitasnya sangat, kita bisa atur dari multiplier-nya ini ya. Multiplier-nya di sini sangat rendah, maka kita bisa tingkatkan nilainya. Nah, ini contohnya, tadi kan 0,12 ternyata sangat rendah, ini kita bisa tingkatkan. Nah, kalau kita render coba hasilnya. Nah, maka kalau kita menggunakan target spot itu bentuknya akan seperti ini. Seperti lampu senter ya. Bentuknya seperti lampu senter ya. Kemudian kalau ini kita bisa turunkan juga ya. Kalau kita render lagi, nah hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mengatur intensitas lighting, kita bisa atur dari sini masuknya ya. Intensity, color, dan attenuation ya, attenuation ya. Apa ini? Attenuation. Nah, kita juga bisa mengganti dari warnanya, misalkan warnanya agak kebiruan gitu ya. Nah, cahayanya juga akan berubah, warnanya sedikit kebiruan ya. Oh, karena itu tadi saya cancel ya, sorry. Saya contohkan lagi ya, misalkan kebiruan terus saya oke. Nah, maka kalau di render ini dia akan kebiru-biruan. Nah, kita bisa atur dari sini ya. Kemudian kalau kita ingin menaktifkan bayangan ya, jadi setiap lighting yang ada di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan bayangannya. Contohnya ini kan saya off kan, ketika saya, nah dia akan muncul ini bayangannya. Kalau ini saya nonaktifkan, maka di sini dia nggak muncul. Ya, tergantung kebutuhan. Kemudian Anda bisa mengatur dari shadow parameter. Yang pertama, Anda bisa mengatur dari warna bayangan. Secara default diatur hitam ya. Bayangan itu kan hitam, kecuali kalau bayangan siluman bayangan ya saya nggak tahu ya. Mungkin warnanya merah atau hijau. Kalau Anda mau ganti bisa ganti dari sini. Kemudian di sini adalah density. Density itu kepekaan. Ya, saya ganti dulu warnanya hitam. Kalau misalkan saya kasih di bawah 1, nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini
tadi belum saya on kan ya. Jadi pengaturannya ada di general parameter, mengatur bayangannya ada di shadow parameter. Nah, ini kan kepekaannya sekian. Kalau saya turunkan lagi nilainya, ya, sampai sekian. Nah, maka dia juga akan semakin halus. Nah, Anda bisa atur dari sini. Nah, itu untuk pengaturan dari target spot. Kemudian kita bisa menambahkan lagi, ada juga misalkan free spot. Ya, kalau free spot hampir sama ya, cuman bedanya dia nggak ada titik tengahnya ini. Ya, tidak ada titik tengahnya. Nah, seperti ini. Ini saya matikan dulu. Saya hilangkan, tinggal ini spot. Free spot namanya ya. Kalau kita render, nah hasilnya seperti ini. Ini kalau kita mau geser-geser, kalau mau memindah-mindah harus pakai ini rotasi. Nah, kita buat seperti ini. Untuk pengaturan intensitas dan yang lain-lain ya, kita seleksi dulu, itu kurang lebihnya sama. Masuk di modify, ini free spot namanya. Kemudian Anda bisa atur di intensitas. Di sini misalkan mau ditingkatkan biar lebih cetar membahana misalkan. Nah, ini kita bisa atur dari sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau menaktifkan bayangan, saya pengen ada bayangan di sini. Nah, kita masuknya dari sini. Sama kayak yang tadi. Tuh. Keliru mencet. Nggak muncul. Ini. Nah, tadi saya keliru ya. Ini dia muncul bayangan sesuai dari arah datangnya cahaya. Nah, terkadang kita tidak harus selalu memunculkan bayangan dari tiap lighting ya. Saya kasih contoh ini kalau saya duplikat, kan ada dua nih ya. Kemudian saya putar aja, kena mejanya dari arah yang berlawanan. Gini misalnya. Nah, ini ada dua. Kalau keduanya sama-sama on, ini juga on juga, maka kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini bayangannya akan menjadi seperti ini ya. Nggak asik dilihat. Ini terlalu tinggi intensitasnya, saya turunkan. Yang satu juga, karena tadi saya duplikat ya, berarti pengaturan yang ada di dalamnya sama persis. Nah, kalau kita render, nah jadinya kayak gini. Kan kurang asik ya. Lightingnya, bayangannya seperti ini, kurang secara estetika, dilihat kurang asik. Nah, maka kita bisa menonaktifkan salah satu aja, atau mengaktifkan salah satu. Ya, mau yang sebelah mana yang kita pakai. Hanya ada satu gini ya. Nah, itu dari free spot. Kemudian ada lagi lampu atau lighting yang namanya omni. Kalau target direct bentuknya seperti ini ya. Direct arahnya aja sih ya. Kurang lebihnya sama, nanti Anda bisa mencoba ya bentuknya ini seperti apa. Nah, ini dia kayak seperti center. Cuman dia tidak mengkerucut ya. Hampir sama. Nanti Anda bisa coba. Nah, yang agak beda itu adalah omni. Omni itu dia sifatnya meluas ya. Jadi semakin kita naikkan dia omni semakin tinggi maka area cahaya yang dihasilkan itu semakin meningkat. Ini saya hilangkan yang ini dulu aja ya.
Ini saya cuman ada dua ya, Omni dan Free Direct tadi. Jadi kalau untuk Omni dia seperti ini, semakin tinggi dia akan semakin meluas saya keliru. Nah, ini dia. Omni juga punya pengaturan ya. Pengaturannya dari multiply, intensitasnya bisa Anda tingkatkan ya. Kemudian kita juga bisa mengatur bayangannya. Nah, seperti ini. Ini hampir sama kayak lampu LED di ruangan gitu kan. Nah, Omni juga bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat yang misalkan ini bawah meja ini ya contohnya ya. Saya pengen bawah meja ini terang gitu. Nah, itu nanti kita bisa perbanyak Omninya, cuman kita buat intensitasnya dia rendah. Nah, misalkan dia buat redup ya. Tapi taruh di bawah sini. Nah, habis itu diduplikat. Nah, kita bisa pakai dua misalkan. Untuk area-area yang Anda pengen membuatnya cahayanya redup, tapi kita bisa pakai banyak ya. Misalkan untuk setting lokasi malam hari gitu ya, kita bisa menggunakan banyak Omni. Ya, di sini juga bisa mengatur cahaya bayangan ya. Berikutnya ada skylight. Kalau skylight itu hampir seperti Omni, cuman seperti namanya. Skylight itu kan artinya apa sih? Cahaya dari langit ya. Atau cahaya langit gitu. Nah, ini ya seperti judulnya, berarti dia sebenarnya fungsi aslinya itu seperti matahari. Nah, nanti kita bisa mengatur dari ini parameternya sebenarnya. Bedanya kalau untuk skylight di sini ya. Skylight itu dia tidak mempunyai bayangan yang bisa ditampilkan. Nah, terus skylight itu kita tidak bisa lihat di sini. Misalkan ini kan tadi multipliernya saya tinggikan. Kita nggak bisa melihat secara langsung hasilnya. Kalau di sini kan dia nggak ada perubahannya, nilainya saya kurangi seperti ini. Nah, hanya bisa Anda lihat dari sini. Kira-kira dulu ya, habis itu kita render seperti ini. Nah, yang jelas skylight itu cahaya yang lebih luas daripada Omni, tapi fungsinya hampir sama. Itu biasanya untuk desain outdoor ya. Begitu juga nih ada juga MR Omni. Kalau MR Omni ini dia seperti Omni, cuman dia lebih meluas ya. Kepekaannya juga dia lebih meluas. Ya, Anda bisa mengatur juga intensitasnya dari sini. Ini saya ingatkan. Nah, kalau MR Omni ini masih bisa kita lihat perubahannya ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat langsung dari sini. Nah, itu tadi dari beberapa lighting yang bisa kita gunakan. Kemudian nanti Anda bisa mempraktekkan untuk cahaya yang lain. Anda bisa kombinasikan ya. Kemudian minggu depan itu kan minggu tenang ya. Jadi untuk UTS nanti
saya ada soal seperti ini ya. Jadi untuk soal ujian tengah semester desain animasi modeling 3 dimensi 1, yaitu membuat sebuah desain ruangan ya. Saya persilahkan untuk membuat sebuah desain ruangan, di mana di situ nanti di dalam ruangan minimal ada 5 buah modeling. Contohnya kursi, misalkan sofa, kasur ya. Misalkan desain ruang makan ya, berarti di situ ada meja makan, gelas, piring, poci, dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan ruangan tersebut. Kalau misalkan ruang tidur ya, berarti di situ ada guling, ada bantal, ada kasur, ada AC, misalkan kipas angin dan lain sebagainya. Kemudian nanti gunakan lighting ya untuk ruangan tersebut ya. Bisa digunakan cara yang ini tadi saya sampaikan. Yang berikutnya nanti gunakan teknik latte. Nomor 4 dulu ya. Poin 4 dulu, modeling 3 dimensi menggunakan material. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan mendesain lantainya dikasih material berupa marmer gitu ya. Atau misalkan desain modeling untuk meja pakai material kayu ya. Nah, yang poin terakhir di sini gunakan teknik latte dalam membuat salah satu modeling. Teknik latte kemarin sudah kita praktekkan ya, ketika membuat glove atau membuat guci misalkan. Nah, itu bisa Anda aplikasikan ke sini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Nanti tolong dicek lagi untuk tugasnya kalau misalkan ada yang belum paham ya. Bukan tugas ya, tapi untuk UTS ya. Mohon dicek lagi, kalau ada yang belum paham bisa tanyakan ke saya ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.